Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gamalianti, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung tingkat 2A Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ibu hamil dan janin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Neng. Ibu, perkenalkan saya perawat Ananda. Saya di sini dinas dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Ibu menurut standar prosedur keselamatan rumah sakit boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Silmi Adila Putri, 6 Oktober 93. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Ibu dan janin Ibu. Waktunya itu 15-20 menit saja. Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Mengenai Tutup sampiran. Selanjutnya kita ke pengukuran tinggi badan ibunya. Maaf ya. Tinggi badannya 145. Lalu dicek berat badan ibunya. Ibu boleh naik ke timbangan. Berat badannya 60. Baik Ibu. Ibu boleh berbaring lagi. Ya, cek tekanan darah. Yang pertama, cek suhu klien. Dibersihkan terlebih dahulu ketiak klien. Ibu maaf ya. Ibu maaf ya. Dapatin Ibu. Cek tekanan darah klien. Ceknya 2-3 kali. Ibu maaf. Sudah ya Ibu. Ibu suhunya sudah, termometernya sudah bunyi ya? Sudah ya Ibu. Selanjutnya ke pemeriksaan head tutu. Selanjutnya ke pemeriksaan rambut. Yang pertama diinfeksi kebersihannya, warna rambutnya. Nah, kemudian dipalpasi. Ibu apakah ada nyeri tekan? tidak ada. Pusing tidak Ibu? Tidak. Baik. Selanjutnya kita ke pemeriksaan mukanya. Kemudian diinfeksi apakah ada kolonografi darum atau tidak. Lalu apakah ada kehitaman pada dahi, pipi dan hidungnya, dan sebagian lehernya. Lalu dicek matanya, dilihat konjungtivanya, pucat atau merah. Karena biasanya terjadi penurunan HB. Ibu bisa baca papan nama saya? Bisa, Neng. Ananda. Iya, bagus ya Ibu. Nah, kemudian pemeriksaan hidung. Maaf ya Ibu, bersih atau tidak. Lalu ada pilit atau tidak. Selanjutnya ke bagian mulut, lembab atau tidak. Ibu boleh buka mulut Ibu. Ada karies atau tidak? Tidak ada ya Ibu. Pendarahan gusi tidak ada ya. Lalu gigi yang ditambal tidak ada ya Ibu. Selanjutnya ke bagian leher. Ibu, maaf ya. Ibu coba menelan. Ada nyeri nelan nggak Ibu? Tidak ada ya. Selanjutnya ke bagian payudara. Dilihat simetris atau tidak. Lalu areolanya, lihat puting susunya menonjol atau tidak. Lalu pijat sedikit untuk cek kolostrum. Ibu maaf ya. Selanjutnya dipalpasi, diraba searah jarum jam. Ibu boleh diangkat tangannya. Maaf ya. Tadi tidak ada benjolan ya Ibu. Ibu boleh tangannya diturunkan. Masih, Neng. Sama-sama Ibu. Lalu dicek pada bagian dadanya.
bunyi nafas klien. Ibu maaf ya. Boleh nafas. Baik, sudah Ibu. Kemudian ke bagian abdomennya, lihat pembesarannya ke depan, ke atas atau ke bawah. Kemudian lihat garis linea alba dan striae-nya. Lalu auskultasi. Auskultasi bising ususnya. Kemudian ke pemeriksaan leopard. Pemeriksaan leopard ada 4. Ada leopard pertama, leopard kedua, leopard ketiga, dan leopard keempat. Leopard pertama yaitu untuk mengetahui apa yang ada di fundus, di laba, simfisis, dan fundusnya. Lalu kemudian rasakan di fundus dan simfisisnya. Kemudian tujuan yang kedua leopard pertama itu mengukur bagian fundus dan simfisis untuk mengetahui usia kehamilannya. Ibu maaf ya. Leopard kedua untuk mengetahui bagian punggung dan bagian terkecil dengan cara meraba ke arah samping. Jika masuk ke dalam kemungkinan tangan. Jika keras dan datar kemungkinan itu punggung. Nah, kemudian ke leopard ketiga yaitu untuk mengetahui sudah masuk atau belumnya. Lalu leopard keempat untuk mengetahui sudah sejauh mana masuknya. Nah, jika sudah, kemudian mendengarkan denyut jantung janin dengan Doppler didengarkan dari 1/3 kepala bagian punggung. Ibu maaf ya, didengar. Boleh Ibu jam tangannya. Kemudian ke pemeriksaan vagina. Ibu boleh diangkat kakinya. Nah, maaf ya Ibu. Menggunakan handscon terlebih dahulu. Ibu maaf ya, dibuka. Dilihat, kaji kebersihan vaginanya, lalu ada chadwick atau tidak, habis itu apakah ada kondila mata atau tidak, lalu dianjurkan pasiennya miring, dilihat ada hemoroid atau tidak, lalu ada yang keluar atau tidak. Udah ya Ibu boleh ke posisi semula. Nah, setelah itu dibuka handscoon-nya. Lalu kita ke bagian kaki. Dilihat kakinya simetris atau tidak. Lalu ada bengkak atau edema, tidak ya Ibu. Kemudian lakukan hot knot exercise dengan cara angkat dan dorong ke depan itu kalau ada nyeri. Nah, lalu lakukan refleks patella ya. Ibu mohon maaf, boleh ditekuk kakinya, diangkat ya. Refleksnya normal ya. Ibu boleh kakinya diluruskan lagi. Nah, setelah itu jika ada edema, anjurkan Ibu untuk tidak tidur lebih lama dan duduknya terlalu lama ya Ibu. Nah, Ibu tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sudah lebih baik, Sus. Baik ya Ibu tindakannya sudah selesai. Izinkan saya untuk merapikan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu, saya izin pamit terlebih dahulu. Ibu jika membutuhkan saya bisa memencet sebelah sini atau bisa panggil saya di ruang station ya Ibu. Ibu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Sus. Sama-sama.